Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini baiklah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bola dan bidang rata, khususnya yaitu bidang memotong bola. Jadi di sini adalah sebuah bidang yang memotong bola, bidang rata yang memotong bola. Jadi bidang yang lurus ya, bidang yang rata, bukan bidang yang berkelok-kelok. Nah, bidang yang memotong bola terjadi bila jarak pusat bola ke bidang atau D kurang dari jari-jari R. D kurang dari R. Artinya apa, Bawa? Mungkin dapat kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Sebuah bola yang memiliki pusat M, nah, dan memiliki ada sebuah bidang di sini. Nah, jarak pusat M, titik pusat M ini ke D, ke bidang ini adalah D, yang lebih kecil dari jari-jari bola itu sendiri, yaitu R. Maka bidang ini memotong bola. Nah, akibat dari perpotongan bola ini akan mengakibatkan irisan di sini. Nah, di sini. Nah, irisan ini akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, irisan berupa sebuah lingkaran ini dapat dicari jari-jarinya dengan rumus akar R kuadrat dikurang D kuadrat. Adapun langkah-langkah dalam menentukan apakah dia memotong bola atau apakah sebuah bidang ini memotong bola, yaitu pertama kita tentukan terlebih dahulu titik pusat pada bola itu, yaitu dengan cara min per 2A, min per 2B, dan min per 2C. A dan B dan C yang digunakan di sini adalah pada persamaan bola. Ya, ingat pada persamaan bola. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari jarak pusat bola ke bidang. Nah, adapun rumus dari mencari jarak pusat bola ke bidang yaitu D sama dengan mutlak ya, karena di sini kan kita berbicara mengenai jarak. Jarak kan tidak mungkin minus. Nah, adapun rumusnya AX tambah BY tambah CZ tambah D plus D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, ini merupakan vektor normal dan X ini merupakan titik pusat bola. Kemudian kita kalikan dan kita jumlahkan. Nah, D ini adalah D pada persamaan bidang. Ingat, D ini adalah D pada persamaan bidang. Nah, di bawahnya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ini merupakan vektor normal. Nah, oke. Selanjutnya yaitu jari-jari bola. Adapun rumus dari jari-jari bola yaitu R sama dengan seperempat akar seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat tambah seperempat C kuadrat dikurang D, di mana A, B, C, dan D yang digunakan di sini adalah pada persamaan bola. Ingat, pada persamaan bola. Nah, apabila kita sudah menentukan nilai D atau mendapatkan nilai D dan R, kita akan mengetahui bahwa apakah D itu lebih kecil dari R yang berarti dia memotong, D itu lebih besar dari R yang berarti dia menyinggung, dan D sama dengan R berarti D yang lebih besar dari R berarti dia tidak menyinggung dan tidak memotong, dan D sama dengan R yang berarti dia menyinggung bola. Nah, setelah kita menemukan pada perpotongan bidang dengan bola ini akan membentuk sebuah irisan dan berbentuk sebuah lingkaran dengan rumus untuk mencari jari-jarinya, yaitu R sama dengan akar R kuadrat dikurang D kuadrat. Jadi kita tinggal kuadratkan hasil dari R dan kita kuadratkan hasil dari D, kemudian kita kurangkan. Maka itulah jari-jari dari lingkaran. Ya, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan sedikit. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya.
untuk menjelaskan sedikit mengenai contoh soalnya. Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan di video sebelumnya seputar bola dan bidang rata. Nah, kita ketahui ada 3 kemungkinan kedudukan sebuah bidang rata terhadap bola. Yang pertama telah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu bidang memotong bola. Yang kedua, bidang menyinggung bola. Nah, di sini saya akan membahasnya bahwasanya bidang menyinggung bola dikatakan bila mana jarak pusat bola ke bidang sama dengan jari-jari bola, atau D sama dengan R. Kita perhatikan pada gambar di bawah ini. M merupakan titik pusat dan F merupakan bidang. Apabila M ke F sama dengan DR, maka dia akan menyinggung suatu bola. Nah, untuk menentukan bahwasanya bidang tersebut menyinggung bola, kita tentukan yang pertama titik pusat M, yaitu dengan rumus min 1/2A, min 1/2B, min 1/2C. Setelah itu, kita tentukan jarak pusat bola ke bidang dengan cara D sama dengan mutlak AX tambah BY tambah CZ tambah D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Setelah itu kita tentukan jari-jari bolanya, yaitu dengan cara R sama dengan akar 1/4 dikali A kuadrat tambah 1/4 dikali B kuadrat tambah 1/4 dikali C kuadrat dikurang D. Nah, apabila nilai D dan R sama dengan, maka dikatakan bidang itu menyinggung bola. Untuk memperjelasnya, maka nanti akan dibahas di contoh soal selanjutnya. Mungkin cukup sekian paparan materi saya serahkan kepada materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas bola dan bidang rata, di mana bidang tidak memotong atau menyinggung bola. Bidang di luar atau tidak memotong bola bila jarak pusat bola ke bidang lebih besar dari jari-jari, atau D lebih besar dari R. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, D-nya itu lebih besar dari R-nya, sehingga bidang itu berada di luar atau tidak memotong bola. Kemudian, jika ingin mengetahui apakah jarak pusat bola ke bidang lebih besar dari jari-jarinya, kita bisa menentukan nilainya menggunakan rumus titik pusat M min 1/2A, min 1/2B, dan min 1/2C. Kemudian, setelah kita menemukan nilai titik pusatnya, selanjutnya kita mencari jarak pusat bola ke bidang dengan menggunakan rumus D sama dengan mutlak AX tambah BY tambah CZ tambah D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, setelah menemukan nilai dari D-nya, selanjutnya kita mencari nilai jari-jari bola menggunakan rumus R sama dengan akar 1/4A pangkat 2 tambah 1/4B pangkat 2 tambah 1/4C pangkat 2 dikurang D. Nah, setelah kita menemukan nilainya, kita melihat apakah nilai D-nya itu lebih besar dari R atau tidak. Jika D-nya itu lebih besar dari R, maka bidang tidak memotong bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Khairi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal terkait dari materi yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya.
di sini ada satu nomor contoh soal. Soalnya itu tentukan letak bola terhadap bidang jika diketahui persamaan berikut. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada dua persamaan. Nah, kita akan mencari atau menentukan letak bola terhadap bidang berdasarkan dengan persamaan yang diketahui. Adapun proses penyelesaiannya sebagai berikut. Di sini kita lihat diketahui persamaan pertama A sama dengan X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat sama dengan 3. Persamaan kedua V sama dengan 2X tambah 3Y tambah 4Z dikurang 2 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan tadi letak bola terhadap bidang. Selanjutnya, proses penyelesaiannya yaitu langkah pertama, kita sederhanakan persamaan pertama. Nah, ini X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat sama dengan 3. Kita sederhanakan menjadi X dikurang 2X tambah 1 tambah Y kuadrat tambah 2Y tambah dikurang 2Y tambah 1 tambah 2Z tambah 2 tambah Z kuadrat tambah 2Z tambah 1 kurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya didapatkan X kuadrat dikurang Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 2X kurang 2Y tambah 2Z tambah 1 tambah 1 tambah 1 dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya didapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 2X dikurang 2Y tambah 2Z sama dengan 0. Nah, dari sini dari penjumlahannya yang ini kita mendapatkan nilai A, B, dan C. Nah, nilainya itu A sama dengan min 2, B sama dengan min 2, dan C sama dengan 2. Selanjutnya kita gunakan rumus R yaitu R sama dengan akar seperempat A kuadrat tambah A kuadrat tambah seperempat B kuadrat tambah seperempat C kuadrat sama dengan D. Selanjutnya kita masukkan atau kita substitusikan nilainya. Sama dengan akar seperempat min 2 kuadrat tambah seperempat min 2 kuadrat tambah seperempat 2 kuadrat dikurang 0. Selanjutnya didapatkan akar seperempat kali 4 tambah seperempat kali 4 tambah seperempat kali 4 dikurang 0. Sehingga didapatkan akar 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan akar 3. Nah, di sini adapun akar 3 yaitu 1,73. Nah, yaitu kita tentukan titik pusatnya melalui min 1/2A, min 1/2B, dan min 1/2C. Nah, kita substitusikan nilainya. Min 1/2 dikali 2, min 1/2 kali min 2. Nah, ini tadi yang pertama, min 1/2 dikali min 2, dan min 1/2 dikali 2, min 2, min 1/2 dikali 2. Sehingga didapatkan 1,1, min 1. Kita beralih ke proses selanjutnya yaitu mencari nilai D, di mana D sama dengan mutlak AX tambah BY tambah CZ tambah 0 per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan mutlak 2 kali 1 tambah 3 kali 1 tambah 4 kali min 1 dikurang 2 per akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sehingga menghasilkan 2 tambah 3 dikurang 4 dikurang 2 per akar 4 tambah 9 tambah 16 sama dengan min 1 per akar 20 mutlak min 1 per akar 29. Nah, hasilnya yaitu 0,18. Jadi
yang didapatkan karena R lebih besar dari D, maka bidang memotong bola. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan juga sedikit ya mengenai contoh soal 2, yang dimana soalnya tentukan letak bola terhadap bidang jika diketahui persamaan berikut. Nah, ada dua persamaan. Adapun persamaan bola yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 8. Dan persamaan bidang yaitu 3x tambah 5y tambah 7z sama dengan 29. Penyelesaian. Yang pertama kita cari adalah vektor normal. Nah, vektor normal ini kita ambil dari persamaan bidang yaitu 3,5,7 kan, 3,57. Kemudian selanjutnya itu kita cari titik pusat bola. Titik pusat bolanya dengan cara min/2 kita kalikan dengan A. A-nya ini kan 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 kan, jadi kita kalikan 0, min/2 kali 0, min/2 kali 0 jadi 0,0,0. Nah, selanjutnya kita mencari nilai R. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, rumus dari mencari R atau jari-jari adalah per 1/4 dikali A kuadrat tambah 1/4 kali B kuadrat tambah 1/4 kali C kuadrat tambah D kurang D. A, B, C, dan D yang digunakan di sini adalah pada persamaan bola. Jadi A-nya itu 0, B-nya 0, C-nya 0. Jadi kita kalikan saja. Kemudian di sini kan 8-nya kita pindah ruaskan ke dalam jadi minus. Tapi di sini rumusnya kan ada minus jadi positif, minus kali minus kan jadi positif. Nah, hasilnya itu tinggal 8, jadi akar 8 sama dengan 2,82. Selanjutnya adalah kita mencari nilai D atau jarak titik pusat ke bidang. Adapun rumusnya seperti yang kita lihat, mutlak AX tambah BY tambah CZ tambah D. Nah, A, B, C, dan D yang pada pembilang ini adalah pada persamaan bidang, dan X, Y, Z adalah titik pusatnya. Jadi kita kalikan vektor normal atau pada persamaan bidang kita kalikan dengan titik pusat lingkaran atau bola. Jadi dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ini kita ambil dari vektor normal dan dari vektor normal. Nah, hasilnya adalah 3 kali 0 vektor normal kali titik pusat 3 kali 0 tambah 5 kali 0 tambah 7 kali 0 tambah min 29, karena tadi kan ini kan berada di luar jadi kita pindah ruaskan jadi min 29 sama dengan ini semua kan 0, jadi tinggal min 29 per 9 tambah 25 tambah 49 jadi akar 83 sama kan mutlak, jadi kita hilangkan minusnya. 29 per akar 83 sama dengan 3,18. Nah, karena nilai D-nya lebih besar dari R, yaitu nilai D-nya 3,18 dan R-nya sama dengan 2,82, maka bidang tersebut tidak menyinggung dan tidak memotong bola. Nah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai contoh soal 2 ini. Berikan kepada teman saya selanjutnya. Oke. Selanjutnya yaitu contoh nomor 3. Tentukan letak bola terhadap bidang jika diketahui persamaan berikut. A. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y ditambah 2Z dikurang 3 sama dengan 0. Dan V 2X dikurang 2Y ditambah Z ditambah 12 sama dengan 0.
Jawabannya yaitu X kuadrat ditambah 2Y ditambah Z kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y ditambah 2Z dikurang 3 sama dengan 0, sehingga menghasilkan A sama dengan min 2, B sama dengan min 4, C sama dengan 2, dan D sama dengan min 3. Kemudian kita mencari jari-jarinya. Rumus jari-jari yaitu akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurang D. Kemudian dimasukkan di nilai A. Sama dengan akar 1/4 dikali min 2 A kuadrat ditambah 1/4 kali min 4 kuadrat ditambah 1/4 dikali 2 kuadrat dikurang min 3. Sama dengan akar 1/4 dikali 4 ditambah 1/4 dikali 16 ditambah 1/4 dikali 4 ditambah 3. Sama dengan akar 1 tambah 4 tambah 1 tambah 3. Sama dengan akar 9 sama dengan 3. Kemudian kita mencari titik pusatnya. Rumus titik pusat min 1/2A, min 1/2B, min 1/2C. Kemudian kita masukkan nilai A, B, dan C-nya. Sama dengan min 1/2 dikali min 2, min 1/2 dikali min 4, min 1/2 dikali 2. Sama dengan 1,2, min 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kelompok saya sebelumnya. Jadi yang akan saya bahas di sini yaitu contoh soal yang kedua. Adapun soalnya yaitu bagaimana kedudukan bola dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 2X ditambah 4Y ditambah 4Z dikurang 16 sama dengan 0, dan bidang V X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0. Bila berpotongan, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran perpotongannya. Oke, mari kita jawab. Jadi, diketahui S atau persamaan bolanya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 2X tambah 4Y tambah 4Z kurang 16 sama dengan 0. Maka, nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 4, dan D-nya sama dengan minus 16. Kemudian diketahui pula persamaan bidangnya yaitu X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0. Adapun yang ditanyakan yaitu bila berpotongan, tentukan yang pertama yang harus ditentukan yaitu pusatnya, dan yang kedua yaitu jari-jarinya atau R. Jadi kita masuk ke penyelesaian. Jadi karena yang ingin kita buktikan di sini apakah bola dan bidang tersebut berpotongan atau tidak. Jadi pertama-tama yang harus kita tentukan yaitu mencari nilai jari-jari dan nilai D-nya, karena itu merupakan suatu syarat atau kategori untuk menentukan apakah bola dan bidang tersebut berpotongan ataukah tidak. Jadi kita mencari rumus jari-jarinya yaitu R sama dengan akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat tambah 1/4 C kuadrat dikurang D. Jadi akar 1/4 dikali 2 kuadrat ditambah 1/4 dikali 4 kuadrat ditambah 1/4 dikali 4 kuadrat dikurang minus 16. Sama dengan 1/4 dikali 4 tambah 1/4 dikali 16 tambah 1/4 dikali 16 ditambah 16 sama dengan akar 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi setelah kita mencari jari-jarinya, sekarang yaitu kita mencari titik pusatnya. Adapun
rumus mencari titik pusat, yaitu minus 1/2A di koma minus 1/2B, minus 1/2C. Kita ketahui tadi bahwa A-nya adalah 2, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 4. Jadi minus 1/2 kali 2, minus 1/2 kali 4, dan minus 1/2 kali 4. Jadi hasil dari titik pusatnya itu min 1, min 2, min 2. Setelah itu kita akan mencari jarak titik pusat dengan bidang V. Dengan rumus AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 per akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Ya, jangan lupa ya, berikan tanda mutlak. Sama dengan mutlak 1 kali minus 1 ditambah 2 kali minus 2 ditambah 2 kali minus 2 per akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan mutlak min 1 kurang 4 kurang 4 per akar 9 sama dengan mutlak 9 per 3 sama dengan 3. Jadi, karena D sama dengan 3 dan R sama dengan 5, otomatis D kurang dari R. Jadi, bidang memotong bola. Jadi, kita telah selesai dalam melakukan pembuktian bahwasanya bidang tersebut memotong bola. Selanjutnya yaitu kita akan mencari titik pusat dan jari-jari. Oke, selanjutnya yaitu ini adalah ilustrasi dari bidang yang memotong bola. Yang mana V sama dengan 0 adalah bidangnya, S sama dengan 0 adalah bolanya. MP yaitu jari-jari bola seperti yang telah dicari nilainya tadi, yang bernilai atau jaraknya itu 5. Kemudian MN yaitu jarak titik pusat ke bidang V, yang nilainya atau jaraknya yaitu 3. Kemudian kita mencari jari-jari lingkaran NP dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi, NP sama dengan akar MP kuadrat dikurang MN kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan akar 25 dikurang 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi, jari-jari lingkarannya yaitu 4. Jadi, pusat lingkaran N adalah titik tembus garis G yang melalui M dan tegak lurus terhadap bidang V sama dengan 0. Jadi arah garis atau normal V-nya sama dengan 1,2,2. Ya. Kita masuk ke persamaan garis G, yaitu X sama dengan minus 1 tambah lambda, Y sama dengan min 2 tambah 2 alfa, Z sama dengan min 2 tambah 2 alfa, titik-titik. Ini adalah persamaan 1, maaf ya. Jadi ini adalah alfa. Yang kemudian disubstitusikan ke X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0. Ya, ini yang merupakan persamaan dari bidang tersebut, sehingga menghasilkan alfa sama dengan 1. Kemudian kita mencari titik pusat lingkaran dengan mensubstitusikan kembali nilai alfa ke persamaan garis G, sehingga diperoleh nilai dari X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Dan adapun kesimpulan terakhirnya yaitu, jadi ini adalah yang ditanyakan tadi dalam soal. Jadi titik pusat perpotongannya yaitu 0,0,0 dan jari-jari perpotongannya itu 4. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.